Isma ya Kak. Iya, Bu. Isma apa namanya Kak lengkapnya? Ismaini Arispa, Bu. Ismaini Arispa, kelas Kelas 10-3. 10-3. Oke, Isma. Lagi pelajaran apa tadi Kak Isma? Pelajaran kimia, Bu. Kimia sama Bapak Pendiman. Iya, Oke, udah izin tadi sama Bapak? sudah, Bu. Oke. Seperti ini Isma. Isma sebelumnya sudah pernah masuk ke ruangan BK? Belum, Bu. Belum, berarti ini pertama kali ya? Iya. Oke, ini maksudnya kita akan mengadakan kegiatan konseling individu. Jadi itu untuk membahas tentang permasalahan Isma. Jadi saya nanti sebagai fasilitatornya untuk membantu Isma mengenali permasalahan Isma dan mencari jalan keluar gitu kan. Nanti Kak, di dalam kegiatan layanan konseling individu ini Isma nggak usah perlu khawatir karena ada asas kerahasiaan yang dimana setiap apa yang kita bicarakan di dalam pertemuan kali ini tidak akan sampai ke tempat yang lain. Maksudnya permasalahan yang Isma ceritakan kepada ibu akan ibu simpan, nggak akan ibu umbarkan kepada siapapun termasuk kepada guru yang lain. Selain itu, dalam kegiatan konseling individu ini ibu berharap Isma terbuka, maksudnya bersedia menceritakan, jangan ada yang ditutup-tutupi agar permasalahannya dapat terentaskan. Dan selanjutnya ada kesukarelaan, Isma tidak terpaksa dan tanpa dipaksa oleh siapapun ya. Dan satu lagi, dalam kegiatan konseling individu ini ada asas keahlian yang dimana dalam proses konseling individu hanya dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK yang profesional. Jadi percakapan kita ini bukan cuma sekedar percakapan curhat gitu ya kan Isma. Sebelumnya ibu tanya, apa Isma bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia, alhamdulillah. Kalau gitu sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan konseling ini dapat tercapai penyelesaian yang Isma inginkan, ya Kak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Isma kelas 10-4. Sebenarnya saya memanggil Isma ke sini karena ada laporan dari wali kelas. Wali kelasnya Ibu Wike ya kan? Kemarin beliau menjumpai saya bercerita bahwasanya maaf sekali Isma, katanya Isma kemarin nangis dalam kelas. Iya Kak. Oke, terus ibu itu pun bilang Isma ada melukai tangan Isma ya Kak. Iya, Bu. Iya. Boleh ibu tahu kenapa? Boleh kita bahas di ruangan ini? Boleh, Bu. Oke. Kenapa itu Kak kira-kira Kak? Karena masalah di rumah mungkin, Bu, sama ada problem juga sama ayah. Problem sama ayah. Iya. Oke, jadi karena ada masalah keluarga di rumah. Oke, sebelumnya ibu mau nanya, Isma anak keberapa? Anak terakhir dari 4 bersaudara, Bu. Anak terakhir dari 4 bersaudara. Berarti maaf ya, satu ayah satu mama? Tidak, Bu. Enggak. Oh, berarti yang 4 ini lain ayah? Yang 3 ya. Yang 3 ya. Oh ya. Jadi rumah Isma di mana sekarang ini Kak? Di Cinta Makmur, Bu. Cinta Makmur. Tinggal sama mama, sama ayah juga? Enggak, cuman sama mama aja. Oh maaf Kak, ayah sama mama udah pisah? Udah, Bu. Oh ya. Oke. Oke, masalah keluarga Isma, mungkin Isma nggak bersedia menceritakan kenapa pisahnya. Cuman yang ibu pengen tahu, apa rupanya Kak Isma permasalahan yang membuat Kak Isma itu terganggu gitu. Boleh cerita? Boleh, Bu. Coba Kakak. Pertama tuh karena ayah jarang datang ke rumah kan, Bu. Ya. Terus mama tuh suka nanyain tentang ayah. Terus kadang bingung mau jawab sama mama tuh gimana, soalnya ayah juga diteleponin nggak bisa. Sedangkan mama tuh selalu nanyain mana uang jajannya, uang bulanannya, uang untuk sekolah, banyak lah Bu keperluan yang harus dibayar. Sedangkan Isma selama ini hanya membutuhkan
pemasukan itu dari ayah, bukan dari mama. Jadi kayak mama tuh maksakan Isma buat itu tadi, biar ayah nggak macet-macet bayarin keperluan Isma semuanya. Oke, berarti di sini Isma merasa tertekan ya. Iya, Bu. Jadi kalau ibu boleh simpulkan, Isma didesak oleh mama, sementara ayah belum ada mengasih gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya selama ini memang ayah ngasih. Selama ini ngasih, cuman ya nggak terlalu tercukupi, Bu, tapi bisa lah untuk membantu. Oke, berarti ayah ngasihnya per bulan atau per minggu, kakak? Biasanya per minggu, Bu, cuman udah kira-kira ini udah nggak jelas lagi per minggu entah per bulannya, makanya sering berantem deh sama mama. Sering berantem sama mama gara-gara uang itu ya? Iya, Bu. Oke, jadi itu udah pernah Isma jelaskan sama mama apa yang terjadi gitu, misalnya entah udah loh mak, udah diminta sama ayah, cuman ayah nggak ngasih gitu, udah pernah dijelaskan? Udah, Bu, cuman ya itu tadi, mungkin menurut mama tuh Isma bohong, soalnya ayah tuh memang nggak pernah nampak mama gitu. Jadi pikir mama Isma dikasih uang tanpa sepengetahuan ayah. Jadi kayak ya udah, mama marah-marah ke Isma, bilang Isma bohong, dikasih uang nggak mau ngasih mama gitu. Oh, berarti ayah ngasihnya nggak di depan mama ya? Enggak, Bu. Oke. Maaf kak, hubungan ayah sama mama walaupun udah pisah tetap baik? Enggak, Bu, enggak baik. Enggak baik. Jadi nggak pernah cakapan apalagi ketemu gitu ya? Iya. Oke. Maaf kak, sekali lagi ayah sama mama udah berumah tangga masing-masing? Ayah udah, Bu, cuman mama belum. Mama belum. Berarti ayah udah punya kehidupan masing-masing. Udah. Oke. Terus masalah keuangan tadi, sudah pernah ngomong kah sama ayah kondisi bahwa mama itu sering bahasanya menekankan gitu? Ya, mama selalu nanya gini, Isma nggak betah gitu atau apa segala macam, udah pernah dibicarakan sayang? Sama ayah udah, Bu, cuman itu tadi dibilang ayah juga sulit, makanya kadang suka nggak bisa ditelepon. Ayah bilang sabar ya, nanti ayah bantu lagi lebih banyak, cuman untuk saat ini segitu yang ada dulu, aku dibilang ayah kayak gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya udah pernah cerita sama ayah ya? Udah. Oke, jadi apakah cuman permasalahan uang aja kak? Karena kalau saya lihat beban di pikiran Isma itu bukan cuma sebatas uang, karena sampai bahasanya Isma ingin mengakhiri hidup ya kan kak? Apa setidak penting itu hidup Isma menurut Isma? Sebenarnya lebih nggak tahu gimana arahnya, Bu, soalnya kan dari ayah nggak ada supportnya, dari mama juga nggak ada supportnya. Sedangkan Isma sekarang tuh tinggalnya berdua sama mama. Mama tuh sering marah-marah sama Isma, jadi Isma nggak tahu sekarangnya tuh Isma mau kemana kalau nggak ke mama lagi. Cuman mama nggak ngerti itu, Bu, jadi nggak tahu deh sekarang pedulikan diri itu penting nggak, karena orang lain juga nggak pedulikan Isma, posisinya juga Isma bingung jadinya. Oke, mama sering marah-marah di rumah. Sering, Bu. Marah-marahnya gimana kak Isma? Suka yang itu tadi, Bu, kayak ngusir, bahas soal ayah, nanti tiba-tiba mau ngelempar benda-benda yang deket mama lah ke arah Isma. Pernah itu terjadi kak? Pernah, Bu. Dilempar pakai apa kak? Pernah pakai kancing pintu, Bu. Kunci ya? Iya, Kunci pintu. Jadi kena kak Isma? kena, Bu. Oke. Memang mama sering kayak gitu kak dari dulunya atau semenjak udah pisah sama ayah aja? Semenjak pisah sama ayah. Sejak kapan pisahnya kakak? Sejak umur Isma 2 tahun, Bu. Oke, sejak umur 2 tahun. Jadi Isma sudah pernah bicara sama mama? Kenapa sih mama kayak gini ke Isma gitu? Nggak pernah cerita gitu? Nggak pernah, Bu, soalnya nggak berani sama mama. Kenapa nggak berani sama mama sendiri kak? Nggak tahu, Bu, soalnya kayak mama tuh orangnya keras, jadi yang apa dibilang mama tuh harus diikutin sama Isma. Mama minta ini, mau nggak mau harus diturutin. Apalagi kalau udah minta soal uang ke ayah, Isma harus usaha cari uang untuk yang mama mau gitu. Oke, berarti mama menekankan kepada Isma ya apa yang diinginkan mama itu ya kan.
tentang kondisi ayah sendiri gimana Kak? Ayah udah tua Bu, jadi mungkin dari situ juga ayah udah nggak kerja, jadi ayah nggak tahu ngasih uang Isma itu dari mana. Sedangkan Isma keperluannya itu semakin lama semakin banyak, lagi dari sekolah, nanti ada les, ada ini, jadi ayah bingung. Tapi Isma juga nggak bisa paksakan ayah Bu. Oke. Dari mama dan ayah, menurut Isma sosok mana yang lebih peduli terhadap Isma? Sosok ayah Bu. Ayah, walaupun ayah jarang ketemu ya. Iya. Jadi apa harapan Isma sama ayah? Harapannya ayah sehat-sehat, panjang umur, banyak rezekinya, lebih lama lagi Bu. Walaupun Isma nggak pernah yang namanya merasakan tinggal satu atap sama ayah, setidaknya Isma bisa lihat ayah walaupun cuman seminggu sekali, sebulan sekali. Isma tahu posisi ayah sehat, jadi setidaknya itu bisa meringankan Isma walaupun di rumah juga sering berantem sama mama. Jadi Isma tadi ada kata-kata walaupun gak pernah merasakan tinggal satu atap sama ayah, Isma pengen tinggal sama ayah. Sebenarnya pengen Bu, cuman itu nggak bakal mungkin karena ayah juga udah berkeluarga. Nggak mungkin ya. Udah pernah dibicarakan sama ayah Kak? Udah Bu. Apa kata ayah? Ayah nggak bisa Bu, dibilang ayah punya istri baru, katanya punya anak-anak baru, takutnya nggak cocok nanti sama Ismanya. Lebih Gitu. baik dijauhkan aja gitu. Gitu ya. Tapi walaupun nggak tinggal satu atap, perhatian ayah tetap kan? Atau memang kurang menurut Isma? Kurang Bu, kurang banget. Kurangnya di mana Kak? Ayah cuma sekedar nganter uang jajan, habis itu ayah pulang. Ayah nggak peduli Bu, uangnya cukup ataupun nggak peduli di Ismanya tuh gimana kabarnya, sehat enggak. Menurut ayah tuh, ayah ngasih uang itu sama Isma tuh udah lebih dari cukup, padahal Isma tuh nggak terlalu butuh uang ayah. Isma tuh butuh ayah, tapi ayah nggak pernah tahu itu Bu. Isma selalu bilang sama ayah, Isma pengen perhatian lebih dari ayah. Cuman ayah cuman senyum doang. Ayah cuman bilang, terus sekarang uang aja dulu, keperluannya kan di uang. Jadi ayah mandangnya semua tuh selesai dengan uang. Jadi hal itu udah pernah Isma ungkapkan sama ayah? Udah Bu. Udah. Tanggapan ayah cuman senyum aja. Oke. Berapa kali kira-kira ayah jumpa sama Isma dalam 1 minggu? Sekali Bu. 1 kali. Itu cuman sebatas ngasihkan uang. Iya. Tapi komunikasi lewat HP pasti sering dong. Ayah susah ditelepon Bu. Oh ya. Jadi kalau menurut ibu, yang ibu tangkap, Isma bukan sekedar mikirkan tekanan dari mama, tapi menurut Isma kehilangan sosok seorang ayah, betul? Iya. Isma kapan terakhir jumpa sama ayah? 2 minggu yang lalu Bu. 2 minggu yang lalu. Itu dalam momen seperti apa Kak? Dalam momen ayah nganter uang jajan di sekolah. Di sekolah. Oke. Kemarin itu ibu sempat lihat Isma diantar. Itu ayah Isma. Iya Bu. Di mana tinggalnya Kak? Ayah tinggal di Gunung Slamet Bu. Gunung Selamat. Berarti jarak dari rumah Isma ke rumah ayah sekitar 15 menitan ya, sampai 20 menit gitu ya. Iya. Oke. Kalau keseharian Isma gitu apa sih di rumah Kak? Nggak ada Bu. Isma
Isma dari pulang sekolah kadang ngerjain rumah, bantuin mama. Sore kalau bantu mama jualkan coklat. Baru kalau malam belajar. Balik lagi paginya sekolah lagi. Gitu. Oke, Kak Isma. Sebenarnya Kak Isma ini merasa kesepian, merasa kurang perhatian dari seorang ayah dan kurang perhatian dari mama juga. Iya. Ya, makanya Isma beranggapan hidup Isma tidak berarti, gitu ya Kak. Iya. Apa yang udah pernah Isma lakukan, makanya Isma beranggapan seperti itu. Misalnya seperti ini, apakah Isma sudah pernah melihat orang, ada nggak yang lebih susah dari aku, ada nggak yang lebih bahagia dari aku? Pernah nggak Isma menatap, misalnya natap ke atas atau natap ke bawah gitu? Pernah gue lihat teman-teman yang dianya tuh disayang ayahnya. Ya. Dia punya keluarga yang dibilang cemara. Terkadang ya ada irinya bu, lihat mereka kayak gitu, sayang dibontot sekolah sama mamanya. Saya nggak pernah kayak gitu bu. Jadi Isma iri ya dengan kondisi teman Isma. Kawan terdekat Isma ada Kak yang Ada. sering jadi cerita? Ada. Orang tuanya juga baik dengan Isma? Baik. Jadi maksud ibu seperti ini, masalah ini sebenarnya bisa dibicarakan dengan kedua orang tua, ya kan Kak? Namun memang terkadang karakter orang tua itu berbeda-beda. Seperti contoh saya, ibu dengan orang tua ibu, dibilang dekat nggak pala dekat, dibilang jauh nggak pala jauh, ya kan? Tapi memang itulah karakter orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Isma percayakan hal itu? Percaya. Oke. Mungkin saat ini posisi ayah tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Tapi kan ayah sudah berusaha bertanggung jawab dari segi material, betul? Walaupun ya mungkin kemampuannya seperti itu, gitu. Namun kita harus pandai mengambil hikmah dari semuanya. Pernah nggak Isma melihat anak yang tidak memiliki kedua orang tua? Pernah. Bagaimana gambarannya menurut Isma? Lebih sedih mungkin dari Isma. Jadi apa yang bisa Isma ambil hikmah? Ya, bersyukur walaupun orang tuanya nggak ada di samping Isma. Orang tuanya tuh punya kesibukan masing-masing, setidaknya mereka tuh masih ada. Oke, kira-kira ada nggak yang ingin Isma sampaikan sama mama ataupun sama ayah? Dulu air matanya Kak, sebelah sini sayang, atasnya ada tisu nih, Amit. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan sama mama sama ayah? Ada bu. Ada. Isma bersedia. Anggap saja di depan Isma ada mama dulu, boleh? Mama dulu. Anggap aja di depan Isma ada mama Isma yang siap mendengarkan apapun yang mau Isma bilang selama ini yang Isma pendam, agar pikiran dan hati Isma plong. Ya. Oke, caranya pertama Isma pejamkan dulu mata Isma. Isma pejamkan mata Isma, tarik napas dalam-dalam. Oke, hembuskan sekali lagi. Oke, anggap di depan Isma itu ada mama. Coba bicarakan apa yang ingin Isma bicarakan sama mama. Isma sayang mama. Isma mau mama bahagia. Isma mau mama berubah. Isma mau mama nggak marah-marah lagi sama Isma.
Isma mau mama sayang sama Isma, mau mama umurnya panjang, Isma mau mama lihat Isma bahagia jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Isma sayang mama. Udah itu aja. Udah, Bu. Oke, dilap dulu air matanya. Gimana, agak sedikit pelan kakak? Ya. Udah gak keluar unek-uneknya? Udah. Udah. Sekarang apa yang ingin Isma sampaikan sama ayah? Sama seperti hal tadi. Anggap di depan Isma itu ada ayah. Isma sampaikan apa yang mau Isma sampaikan. Jangan ada yang diungkapkan. Ayah yang di depan Isma saat ini siap menerima apapun yang mau Isma keluarkan dari hati Isma. Bisa? Tahapannya juga sama. Isma pijingkan mata Isma, tarik napas dalam-dalam, keluarkan sekali lagi. Oke, keluarkan. Coba Isma sampaikan, anggap ayah di depan Isma saat ini. Isma sayang ayah, semua ayah sehat-sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya buat Isma. Nggak mau ayah tahu Isma sayang sama ayah. Isma mau minta maaf, belum bisa jadi ada kebanggaan untuk ayah. Isma mau ayah tahu kalau Isma selalu mau ayah ada di samping Isma, bantu Isma melalui semuanya. Isma butuh ayah. Isma nggak tahu arahnya gimana. Isma butuh ayah apapun itu. Isma mau melibatkan semuanya itu sama ayah. Isma mau lalui semua sama ayah. Isma mau tetap lihat ayah di sini. Isma lihat ayah sayang sama Isma. Isma pengen itu semua. Sudah? Udah, Bu. Udah. Isma harus kuat. Isma sama sayang sama ayah mama kan? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau menurut Isma, kalau memang Isma sayang sama ayah sama mama, apa menurut Isma mama sama ayah akan bahagia kalau Isma mengakhiri hidup Isma? Enggak kan kak? Kayak mana menurut Isma pandangan ayah sama mama? Coba lah bayangin. Kalau mereka tahu Isma itu mengakhiri hidup Isma gitu, apa nggak mereka kecewa? Apa nggak mereka sedih gitu loh kak? Menurut Isma sedih nggak ayah sama mama kalau itu terjadi sama Isma? Sedih, Bu. Sedih. Pasti sedih kak, bukan mungkin, pasti sedih. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Itu yang saya tekankan sama Isma selalu kan. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Sedangkan induk ayam saja pun jika anaknya hilang, pasti dia akan kecarian. Apalagi seorang manusia. Mungkin saat ini posisinya ayah sama mama itu masih sama-sama kecewa mungkin, ya kan? Tapi memang Isma lah sebagai korbannya. Tapi itu pun jangan Isma pikirin. Tidak semua masalah kehidupan orang itu sama. Tidak semua. Mungkin cobaan di hidup Isma ini adalah orang tua. Bisa jadi nanti Isma sudah sukses, kebahagiaan itu menyusul kepada Isma. Ya kan kak? Gimana? Udah tenang? Udah. Apakah menurut Isma yang akan Isma lanjutkan? Apa maksud ibu? Apa yang akan Isma lanjutkan ke depannya? Apa yang akan Isma lakukan untuk menghadapi persoalan ini? Lebih banyak bersyukur mungkin atau berusaha. Berusaha seperti apa kak Isma? Buat ayah sama mama, Bu. Buat ayah sama mama, berusaha memahami mereka mungkin maksud Isma ya. Iya. Oke. Jadi menurut ibu, Isma bincangkan aja sama mama sama ayah. Seperti Isma bicarakan tadi, Isma sampaikan aja.
Isma berani? Insya Allah berani, Bu. Oke. Kira-kira kapan akan Isma lakukan itu? Sama mama mungkin malam, Bu. Oke. Sama mungkin mama mungkin nanti malam. Oke, sama ya. Seminggu lagi, Bu. Kenapa seminggu lagi kakak? Karena jadwal ayah kasih uang, di situ bisa jumpa ayah, Bu. Oke. Jadi waktu jumpa sama ayah, katakan aja apa yang mau Isma katakan, ya kak. Mungkin bisa sedikit mengubah perhatian ayah kepada Isma, jadi lebih perhatian lagi kan gitu. Isma sampaikan aja apa yang mau Isma sampaikan. Isma merasa ayah itu tidak perhatian, Isma sampaikan. Yang penting hati dan pikiran Isma plong, ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau Isma ceritakan sama ibu? Ada, Bu. Masalah sekolah aman, masalah kelas aman, masalah teman-teman aman. Jadi yang membuat Isma murung, nangis bahkan sampai menyakiti tangan Isma itu adalah masalah kurangnya perhatian ayah dan mama ya. Iya. Oke. Itu bisa Isma bicarakan nanti. Semoga kalau ibu berharapnya nanti setelah keluar dari ruangan ini Isma terapkan, Isma sampaikan sama ayah sama mama. Kalau nanti ada yang pengen kita bicarakan, Isma datang lagi ke sini, nggak usah mesti dipanggil. Atau bila perlu nanti kita hadirkan mama atau kita hadirkan ayah untuk kita mediasi. Apa Isma setuju? Iya, Bu. Ya, berarti minggu depan kita jadwalkan, boleh? Atau Isma lah, kapan kira-kira Isma maunya datang hadirkan mama ke sini, satu-satu aja, nggak usah kita gabung ya. Datangkan mama ke sini, kita bicarakan. Mungkin dengan itu kak, apa yang Isma harapkan dapat terkabulkan. Ya, mungkin Isma nggak berani mengungkapkan sendiri. Atau mungkin mama kalau cuma berdua sama Isma, mama nanti emosi, ya? Iya. Oke, itu saja. Oke. Sebelum kita tutup, ibu mau menanya, bagaimana perasaan Isma sebelum dan sesudah melakukan konseling ini? Sebelumnya merasa canggung, Bu, sedih. Tapi setelah cerita semua jauh lebih lega, lebih plong, sedikit lebih tahu gimana nanti akan semua lewati lagi. Oke. Berarti Isma sudah ada perubahan minimal dalam perasaan ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang mau Isma sampaikan, Isma datang aja ke sini. Ruang BK, guru BK bukan hanya untuk anak yang bermasalah. Kami adalah menampung semua cerita dan keluh kesah kalian. Memang kami tidak bisa menyelesaikan masalah kalian, bukan kami yang menyelesaikannya maksud saya. Tapi minimal kami dapat memfasilitasi bagaimana kalian dapat mengungkapkan pikiran dan permasalahan kalian, ya kak? Oke, sebelum keluar, ibu mau Isma mengisi asesmen. Ini ada satu lembar Isma isi. Di sini ada beberapa pertanyaan, mulai dari perasaan Isma, apa yang akan Isma lakukan ke depannya, ya? Boleh ya? Oke, coba. Ini nama Isma, terus nama Isma, kelas. Ini saja. Oke. Sudah Isma? Sudah. Oke. Jadi Isma ini Arispa ya. Oke, kelas 10 3 ya, Kak. Oke, Isma. Ada lagi yang ingin ditanyakan sama Ibu kira-kira? Ada. Oke, setelah ini Isma masuk ke dalam kelas ya. Iya. Oke.
dihilangkan dulu pikiran kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita itu cuman pikiran kotor Kak. Maksudnya itu cuman bisikan-bisikan setan Kak. Isma harus berpikir positif. Ayah dan mama sayang sama Isma. Oke? Semangat? Semangat. Oke, kita akhiri kegiatan konseling individu hari ini. Semoga kedepannya Isma dapat menjalani kehidupan Isma dengan semangat. Ya, jangan pandang ke atas, pandanglah sekali-sekali ke bawah. Bahwasanya ada anak yang lebih butuh perhatian orang tuanya. Isma masih, kalau saya bilang Isma masih kategori bahagia, ya. Sukses, bahagia, senyum, coba senyum pul. Oke, itu yang ibu kenal. Isma seperti itu yang ibu kenal. Isma yang ceria. Oke Kak. Oke, sekarang Isma masuk ke dalam kelas. Tenangkan dulu pikirannya baru masuk ke dalam kelas. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Isma. Semangat ya, semangat ya.